mitra 3i Bond, 3i Network, ya. Saya ini penasaran gitu loh, kenapa di dalam produk syariah Istiqmal ini itu ilustrasinya menggunakan angka 7%, ya, pertumbuhannya 7% ilustrasinya. Nah, kalau kita lihat di sini fun fact sheet-nya ya. Tapi sebelum saya lebih lanjut, harus tahu dulu fun fact sheet itu apa. Nah, ini fun fact sheet. Nah, fun fact sheet atau lembar fakta reksadana adalah laporan bulanan yang diterbitkan oleh manajer investasi yang mengelola reksadana. Laporan ini berisi informasi penting tentang kinerja reksadana, ya, portofolio investasi, dan karakteristik lainnya yang membantu investor memahami dan menganalisis reksadana sebelum atau selama mereka berinvestasi. Nah, itu. Nah, jadi itu arti daripada fun fact sheet. Nah, kita mau lihat nih kenapa 7%. Kita buka deh di website 3inetworks.com. Ini kalau kita lihat di sini fun fact sheet-nya. Kita buka ya, produk Istiqmal ini di bulan, ya, kita bulan April ya, karena ini bulan Mei. Kita lihat 2025 di sini. Ya, kita submit dulu. Nah, kemudian keluar di sini ya. Nah, jadi ini produk Istiqmal ya, yang kita gunakan di program 3i Bond ataupun 3i Network. Asuransi Istiqmal itu adalah produk asuransi Istiqmal, produk asuransi dengan prinsip syariah, di mana apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan, akan diberikan santunan asuransi dan 100% dana investasi peserta kepada penerima manfaat. Bila peserta tetap hidup di akhir masa kepesertaan, akan dibayarkan 100% dana investasi peserta. Nah, di mana kita simpan ataupun kita membeli produk Istiqmal ini, ya, karena salah satu syarat untuk ikut di program 3i Network ini adalah harus memiliki salah satu produknya. Istiqmal, asuransi syariah, ya, ada juga asuransi gain protection juga. Yang satu lagi asuransi Pro 8. Nah, di sini saya memilih asuransi Istiqmal karena ini yang membuat saya nyaman ya untuk memiliki produk asuransi dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Nah, profil daripada PT AJ Sentral Asia Raya ini, PT AJ Sentral Asia Raya didirikan tanggal 30 April 1975, artinya sudah 50 tahun. Perusahaannya sudah teruji oleh waktu ya. Merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan berkualitas. Perseroan memiliki aset di atas 11 triliun dan berhasil meraih Unit Link Awards secara berturut-turut sejak 2015 sampai dengan 2024. Tanggal peluncuran produk Istiqmal ini itu di Bandung ya, tanggal 22 September tahun 2022. Nah, di sini kita lihat indikator ekonominya ini ya, inflasi ya. Month over month ini ya, dari bulan ke bulan inflasi yang terjadi adalah 1,17% di Indonesia ya. Kemudian inflasinya dari tahun ke tahun ini kalau dilihat rata-ratanya itu 1,95%. Sedangkan tingkat bunga Bank Indonesia pada di launchingnya saat itu ya, produk Istiqmal ini berada di angka 5,75%. Ini indikator ekonominya ya. Kemudian kebijakan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi di produk Istiqmal ini adalah menempatkan uang pada pasar uang syariah sebesar 2 sampai dengan 90% porsinya. Kemudian pendapatan tetap syariah adalah 10 sampai dengan 90%. Dan ekuitas syariah itu antara 5 sampai 20%. Ini kebijakan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Komposisi dan rating investasi obligasi ya. Lihat di sini bidangnya transportasi dan infrastruktur, kemudian energi. Ya, ratingnya ini ada di 3A dan A. AA itu artinya tinggi. Kalau D itu sangat jelek ya. Kemudian kita lihat kinerja Istiqmal di sini. Dibandingkan dengan GIDN 10Y atau ini bisa diartikan atau disebut obligasi pemerintah ya Indonesia selama 10 tahun. Kita lihat di sini ya, untuk obligasi pemerintah di angka di bulan April sebesar ini ya 0,60% sampai dengan kalau kita bandingkan dengan obligasi 0,52. Disetahunkan pendapatannya 7,08% ya,
sedangkan GI obligasi 6,25%. Secara kita melihat per tahunnya itu ya sudutnya per tahunnya itu rata-rata di angka 2,36 ya, sedangkan obligasi di angka 2,08%. Padahal diramalkan itu mencapai 7%. Nah, sedangkan disetahunkan ini lihat angkanya 7,08%. Sedangkan kalau kita lihat yang obligasi ini 6,25%, ya forecastnya ramalan itu mencapai di angka 6,25%. Deal ya. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya, Istiqmal, produk Istiqmal investasinya tadi ya dengan obligasi pemerintah. Ya, kita lihat di sini kenapa di Istiqmal ini diberikan ilustrasinya 7%. Ya, kita melihat di sini ya, pertumbuhan, penurunan, pertumbuhan lagi, ya turun naik itu udah biasa ya dalam hal investasi. Ini kalau kita lihat rata-ratanya itu di angka 7 semua ya, di atas 7 malahan gitu. Nah itu, jadi bagi hasil Istiqmal PS obligasi pemerintah ya ada di angka ini ya, grafiknya Anda bisa lihat. Nah itu jadi kenapa di ilustrasi Istiqmal ini mencantumkan angka 7% ya, karena mungkin manajer investasi melihat inilah ya kinerja daripada investasi. Kalau manajer investasi itu menempatkan dana di pasar uang syariah ya, pendapatan tetap, ekuitas syariah ini mungkin saja dianggap lebih stabil ya. Mudah-mudahan ya itu ya bisa di atas 7%. Jadi teman-teman untuk memahami daripada produk Istiqmal ini investasi seperti apa ya, kita tidak bisa menetapkan angka keuntungan ataupun profit nanti di akhir tahun ke-7 ya, setelah selesai kepesertaan akan mendapatkan keuntungan 7%, bukan seperti itu. Itu adalah sebuah ilustrasi aja. Tapi kita lihat di sini kinerja daripada produk Istiqmal ini ya seperti ini ya, realitanya ya, kenyataannya ya kita mudah-mudahan ya berharap lebih dari 7% gitu. Tapi bisa turun ya, juga bisa stabil ya di angka 7% ya, naik-naik sedikit 0, sekian. Tapi kita mengharapkan ya di atas 7%. Semoga aja ya, karena ini kan 7 tahun mendatang. Nah itu, jadi produk Istiqmal ini tidak boleh mematok keuntungan ataupun profit di tahun ke-7, wah bakal dapat segini. Jadi bukan seperti itu. Semoga yang saya buat dalam video ini ya minimal bisa lebih Anda untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang produk Istiqmal. Nah itu teman-teman, sekiranya memang ada kesalahan saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Tolong kalau belum ada perlu ditambahkan bisa dikomentari di dalam kolom komentar. Itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam. Bye.